أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari perincian tentang syarat jual beli barang-barang ribawi, di mana padanya ada 3 surah atau 3 kondisi. Bagaimana perincian kondisi-kondisi tersebut? Ali, coba. Had. Yang pertama, bila jual beli barang ribawi dengan yang sejenis, emas dengan emas, maka ada berapa syarat? 2 syarat, yaitu harus sama timbangan atau takarannya. Kemudian yang kedua, harus terjadi taqabud dalam majelis. Baik. Yang kedua, baik, jual beli barang ribawi yang beda jenis tapi masih satu kelompok. Nah, atau satu illah, sebagian mengatakan demikian. Jual beli barang ribawi yang berbeda jenis tapi masih satu illah, satu kelompok. Maka syaratnya harus taqabud. Boleh beda timbangan, boleh beda takarannya, tapi harus yadan biyadin, terjadi taqabud dalam majelis tersebut. Seperti misalnya jual beli emas dengan uang, maka tidak boleh ditunda penyerahannya. Terjadi perpisahan antara penjual dan pembeli yang masing-masing mendapatkan haknya. Penjual dapat uangnya, pembeli dapat emasnya. Kemudian yang ketiga, jual beli barang ribawi yang beda ilahnya, maka jelas dalam kondisi ini apa? Syaratnya apa? Tidak ada syarat khusus. Nah, boleh beda timbangan atau takaran, dan boleh tidak taqabud dalam majelis. Nah, sekarang kita lanjutkan, ikhwan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, wal jahlu bit tamathuli kal ilmi bit tafadhuli. Kalimat ini, ikhwan, seperti sebuah dhabit atau kaidah. Nah, maksudnya apa? Perhatikan catatan kaki dulu. Al-jahlu bit-tamathuli huwa an yaqa'a asy-syakku fi ma'rifati miqdari kullin minal jinsain, yaitu ketidaktahuan tentang kesamaan antara 2 barang yang mau diperjualbelikan. Kal ilmi bit-tafadduli, seperti hukumnya seperti tahu adanya perbedaan antara keduanya. Nah, dengan contoh akan lebih jelas.
Maksudnya al-jahlu bit-tamatsuli yaitu adanya keraguan-raguan dalam mengetahui kadar masing-masing dua jenis yang mau diperjualbelikan. Falau kana indana ina'ani minal burri bit-tamatsul. Falau kana indana ina'ani minal burr fala nadri ma miqdaru kullin minhuma. Faqad yakunani mutasawiyain wa qad yakunu ahaduhuma aktsar minal akhar. Fahada jahlun bit-tamatsul. Ya, contohnya seandainya kita punya dua wadah berisi gandum, tapi kita tidak tahu kadar masing-masing dari kedua wadah itu. Berarti antum tahu tidak kalau sama? Habib? Tidak tahu ya kan? Kita tidak tahu apakah kedua ini sama. Ya, karena nggak tahu kadarnya berapa. Nah, ini yang dimaksud dengan al-jahlu bit-tamatsul, ketidaktahuan kita terhadap kesamaan dua barang yang mau diperjualbelikan ini. Seperti tadi dua wadah yang berisi gandum. Wadah pertama dan wadah kedua kita tidak tahu kadarnya berapa. Sehingga bisa keduanya sama, tapi juga bisa salah satu dari keduanya lebih banyak. Ini maksud dari jahlun bit-tamatsul, ketidaktahuan tentang kesamaan antara kedua barang. Nah, ketidaktahuan ini fa huwa bimanzilatil ilmi bit-tafadul. Maka ketidaktahuan itu kedudukannya seperti tahu bahwasanya ada perbedaan. Ya, seperti tahu adanya tafadul, adanya perbedaan kadar dari kedua barang tadi. Wa huwa an na'lama anna ahadahuma aktsar minal akhar, yaitu bahwasanya kita tahu bahwasanya salah satu dari keduanya itu lebih banyak dari yang lain. Fa idza jahilna tamatsulahuma wa tasawihima fa innana la nabi'uhuma hatta natahaqqaqa min at-tamatsuli bil mi'yari syar'i wa huwa al-kail awil wazn. Maka apabila kita tidak tahu kesamaan antara keduanya, kadarnya, timbangannya atau takarannya nggak tahu, maka kita tidak boleh menjualnya. Sampai betul-betul terwujud kesamaan dengan dengan satuan yang syar'i, apakah itu ditakar ataukah ditimbang. Ini kalau misalnya kita mau tukar menukar dengan yang sejenis, kawan. Kaidahnya ini al-jahlu bit-tamatsul kal ilmi bit-tafadul. Makanya emas ini penting jadi. Sekarang praktek pada emas, kawan. Kita tidak tahu karatnya berapa. Dua emas kita mau nukar. Saya mau tukar anting itu. Dengan cincin. Ini berapa karat? Tidak tahu. Ketidaktahuan ini berarti apa? Menunjukkan hukumnya seperti ada perbedaan antara keduanya, karena harus tahu sama. Karena dipersyaratkan kalau tukar menukar emas itu kita harus tahu kesamaan. Harus sama. Nabi mengatakan mislan bimithlin, sama. Makanya kemarin jalan yang aman, kalau seorang ingin tukar menukar emas, hendaknya dijual terlebih dahulu. Apalagi kadar ini terkadang karat itu kan beda-beda. Beda satu karat, menunjukkan ketidaksamaan. Menunjukkan ketidaksamaan. Satunya 20 karat, yang satunya 18 karat, sama-sama 1 gram. Tidak boleh terjadi tukar menukar dengannya. Kenapa? Karena ada perbedaan. Tidak mislan bimithlin. Nabi mengatakan mislan bimithlin, berarti sama. Sama timbangannya. Dan timbangan, patokannya bukan dengan campurannya. Kalau adanya kurang dari 24 karat, ini menunjukkan kadar campuran emas itu.
Emas murni 24 karat. Berarti kalau 18 karat ini ada campuran taib yang menjadikan dia kurang dari 24 karat. Berarti ada 6, ya kurang 6 karat ini campurannya. Demikian. Makanya dulu kita pun membahas ketika apa? Mengeluarkan zakat apa? Zakat emas. Masih ingat teman Ilyas? Ya kan? Kita ketika mengeluarkan zakat emas yaitu patokannya 24 karat. Makanya dihitung berapa kadar 24 karat yang kita miliki dengan mengeluarkan campurannya, karena yang selain ini kan campuran. Berarti kita mengambil prosentase 24 sebagai apa? Patokan emas murninya. Makanya kalau jual beli emas 24 karat dengan emas 18 karat sama-sama 1 gram kemudian terjadi tukar menukar, ini tidak diperbolehkan karena jadinya riba fadl. Maka jalan keluarnya dijual terlebih dahulu, diuangkan. Yang 20 karat diuangkan dapat berapa, kemudian dibelikan dengan emas yang 18 karat. Baik. Dan campuran ini fungsinya untuk apa? Fungsinya biasanya agar apa? Agar kuat. Karena emas kalau nggak ada campurannya dibentuk tidak bagus. Dibentuk tidak bagus. Apalagi yang bentuknya kecil. Sehingga butuh adanya campuran. Baik. Ini kaidah al-jahlu bit-tamatsuli kal ilmi bit-tafadul. Kenapa? Karena dalam jual beli barang ribawi betul-betul harus tahu kadarnya berapa. Apakah itu timbangannya ataukah takarannya. Kalau tidak tahu jangan dijual dengan yang sejenis. Tapi kalau dijual dengan uang boleh tidak? Kita tidak tahu berapa kadar gram emas ini, berapa kadarnya, berapa gram, mau dijual diuangkan. Walaupun tidak tahu berapa gramnya boleh tidak? Febri, antum punya emas 1 gram mau dijual tapi nggak tahu ini berapa gram, pokoknya sudah surat-suratnya tidak ada dan dijual ke teman. Mau ndak? Yang satunya kepengennya sudah mau 1 juta sini, boleh ndak? Boleh saja. Yang penting taradhi salin ridho. Tapi kalau mau ditukar emas dengan emas harus tahu. Harus tahu apa? Kadarnya berapa gram dan juga karatnya berapa karat. Kalau emas. Barakallahu fiikum. Ini terkait beberapa ahkam akhwan tentang jual beli barang ribawi. Berarti pada jual beli barang ribawi yang berlaku padanya apa? Seandainya menyelisih syarat tadi, pertama ada ribal fadl. Ribal fadl padanya itu kelebihan takaran atau timbangan ketika kita jual beli dengan barang ribawi yang sejenis, emas dengan emas 1 gram, kemudian dapatnya 1,5 gram dari ketika tukar menukar. Ini ribal fadl. Kemudian yang berlaku padanya juga riba nasi'ah apabila tidak terpenuhi syarat taqabud fil majlis, ketika jual beli barang ribawi yang sejenis atau berbeda jenis tapi masih satu illah. Adapun ribal qard, ikhwani fillah, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Ribal qard yaitu riba terkait masalah hutang. Nasallallahu alaihi wa sallam.